Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sony dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Rizky Awaludin, NIM 106-17071. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu operon yang ada pada bakteri yaitu arsenik resistensi operon. Jadi mengapa arsenik? Arsenik ini merupakan unsur yang diklasifikasikan secara kimia sebagai metaloid atau bersifat logam dan juga non-logam. Arsenik ini sangat beracun di alam, terutama dalam bentuk ion anorganiknya, yaitu dalam bentuk trivalen atau arsenik dan pentavalen atau arsenat. Beberapa kegiatan antropogenik seperti pembakaran bahan bakar fosil, pertambangan, dan penggunaan pestisida atau herbisida yang mengandung arsenik menjadi sumber polutan berbahaya di lingkungan. Nah, sebetulnya di alam sendiri ada banyak tempat atau lingkungan yang mengandung jumlah arsenik yang tinggi. Namun beberapa organisme seperti bakteri telah mengembangkan secara evolusi sistem resistensi terhadap arsenik karena memiliki arsenat reduktase dan juga pompa efflux arsenit. Ada beberapa bakteri yang resisten terhadap arsenik seperti Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, dan lain sebagainya. Nah, pada layar ini adalah salah satu of bronze ars yang berada pada bakteri, yang mana terdiri dari 5 gen pada arsopron ini, yaitu 2 gen ars R dan ars D yang masuk ke dalam kelompok gen regulatori, dan 3 gen ars A, B, dan C yang masuk ke dalam struktural gen. Nah, pada gambar di kanan atas sendiri terlihat bahwa arsenik masuk ke dalam sel dengan bentuk ion anorganiknya yaitu arsenat maupun arsenit yang pada prinsipnya dia akan masuk dengan dimediasi oleh protein membran. Arsenat akan masuk ke dalam sel dimediasi oleh protein PST ataupun juga oleh protein PIT. Sedangkan untuk arsenat ini sendiri akan masuk ke dalam sel dimediasi oleh protein GAPF atau glycerol facilitator. Nah, pada regulasi ars opron ini, sistem opronnya termasuk ke dalam regulasi kontrol negatif dengan sistem inducible, yang mana maksudnya adalah dengan ketiadaan inducer yaitu arsenat maupun arsenit, membuat regulator transkripsi yang mengontrol tingkat ekspresi opron itu dalam hal ini adalah protein ars dimer berikatan ke operator sehingga transkripsi itu tidak dapat terjadi. Sehingga ketika ditambahkan inducer berupa arsenat atau arsenit akan memicu represor lepas dari operator sehingga ini menyebabkan kemungkinan untuk ekspresi atau transkripsi oleh RNA polimerase dapat terjadi. Mengapa dapat lepas? Karena protein dimer ars ini akan mengalami konformasi atau perubahan konformasi dan mengakibatkan afinitas terhadap operator promoting site ini akan menjadi berkurang sehingga RNA polimerase dapat berikatan sehingga transkripsi dapat terjadi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh regulasi opron yang ada pada bakteri yang telah direkayasa agar bisa menjadi biosensor terhadap polusi arsenik di lingkungan. Jadi berdasarkan jurnal yang saya baca, ceritanya adalah dimasukkan ke dalam sel bakteri salinan sekuensi DNA yang terdiri dari operator promoting site, gens ASR, dan reporter gene. Nah, dalam hal ini, ketika arsenit atau arsenat masuk ke dalam sel, protein dimer ASR akan lepas dan dari operator promoting site sehingga transkripsi terjadi dan gen reporter akan ditranskripsi untuk menghasilkan reporter protein, misalnya GFP. Sehingga ketika ada arsenat atau arsenit, maka bakteri akan berfluoresensi. Nah, bisa dilihat ini adalah penangkapan daripada regulasi ars operon itu sendiri. Nah, pada bakteri itu sendiri, sebenarnya ada dua jenis operon ars, yaitu yang terdiri dari 5 gen, yaitu ars R, D, A, B, dan C, yaitu pada E. coli, dan yang terdiri dari 3 gen, ars R, B, dan C, yang ada pada Staphylococcus aureus. Nah, setelah ekspresi gen ars R, D, A, B, C terjadi, maka selanjutnya arsenit akan dipompa keluar sel melalui reaksi reduksi arsenit. Arsenat reaksi reduksi arsenat maksudnya. Arsenat yang kurang beracun diubah oleh arsenat reduktase yang mana di sini ars C menjadi arsenit yang lebih beracun yang kemudian dipompa keluar sel. Mengapa akan dikonversi menjadi suatu bentuk yang lebih beracun? Karena nantinya si arsenit ini akan mengalami proses metilasi sehingga akan mengurangi tingkat toksisitas yang ada dalam sel sehingga nantinya perlu dirubah dulu dari arsenat menjadi arsenit. Nah, untuk mereduksi arsenat menjadi arsenit, protein ars C
yang merupakan arsenat glutase ini akan membentuk kompleks quaternar dengan GSH, kemudian juga dengan arsenat dan juga glutaredoxin. Mulanya arsenat akan berikatan ke anion site di ARC, kemudian membentuk arsenat thioester intermediate. Dengan sisi aktifnya adalah cis-12. Kemudian GRX1 atau glutaredoxin akan mentransfer elektron kepada arsenat sehingga mereduksi arsenat menjadi arsenit. Nah, glutaredoxin ini sendiri kemudian akan direduksi oleh glutation sehingga menghasilkan glutaredoxin tereduksi dan glutation ini sendiri akan teroksidasi. Nah, glutation yang teroksidasi ini kemudian akan direduksi oleh glutation redukase dengan NLPH sebagai reduktornya menjadi glutation tereduksi. Jadi seperti itu terus menerus selama si arsenat atau arsenit ini berada di dalam sel. Nah, langkah selanjutnya untuk melakukan detoksifikasi arsenit ini adalah dengan cara metilasi, yang mana si arsenit ini akan menjalani reaksi enzimatik dengan S-adenosyl metionin metatransferase sehingga akan termetilasi membentuk monometil arsenit, kemudian dimetilasi lagi membentuk dimetil arsenit, dan hingga akhirnya akan membentuk trimetil arsin, yang mana trimetil arsin ini akan lebih tidak toksik dibandingkan bentuk arsenik anorganik lainnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.